Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang kafein, yaitu kafein yang berada di biji kopi. Kafein itu paling banyak kita jumpai di biji kopi, kemudian daun teh, dan biji kakao. Kalau biji kopi mengandung kafein, biji kakao mengandung theobromine, kalau daun teh itu mengandung kafein dan teofilin. Mungkin kalau Anda dengar teofilin, seperti bunyinya seperti obat untuk pasien asma gitu ya, pasien bengek gitu ya. Memang teofilin itu merupakan obat untuk gangguan-gangguan pernafasan ya, seperti asma begitu, dan itu ada di dalam kandungan daun teh. Namun di dalam daun satu cangkir teh kandungan teofilinnya sangat kecil, 0,14 mg, sehingga tidak bermakna sebagai pengobatan begitu ya. Kita tahu bahwa kafein itu di dosis yang kecil menimbulkan rasa segar, kita jadi fokus gitu. Tapi kalau dosis yang besar, karena kafein itu adalah obat stimulan susunan saraf pusat, otak dan susunan saraf pusat, maka dosis yang besar menimbulkan kecemasan, kemudian susah tidur dan lain sebagainya, misalnya jantung berdebar-debar dan sebagainya yang kita pernah bicarakan gitu ya. Jadi seperti juga kafein di dalam kopi, tentunya kafein di dalam teh mempunyai efek yang sama. Namun kita tahu bahwa kafein di dalam teh lebih sedikit ketimbang kafein yang ada di dalam kopi. Nah, kita tahu bahwa teh yang pada umumnya kita kenal 3 macam teh, yaitu teh hitam. Teh hitam itu mengandung kafein yang paling tinggi, yaitu rata-rata 65 sampai 165 mg kafein per cangkir. Kemudian teh hijau mengandung kafein 30 sampai 50 mg per cangkir, dan teh putih mengandung kafein 6 sampai 60 mg per cangkir ya, atau 240 ml ya. Kemudian mungkin ada beberapa ada teh hijau ya, yang biasanya disebut orang teh Jepang ya. Ada beberapa jenis teh hijau yang dikenal yang ada di pasar Indonesia, misalnya Gyokurocha ya. Ini teh hijau dari daun muda ya, warnanya hijau jernih, rasanya manis, tidak terlalu sepat, dan tanin serta kafeinnya sedikit ya. Jadi dia nggak terlalu sepat, jadi taninnya sedikit, jadi nggak terlalu sepat ya. Gyokurocha ya. Jadi nanti karena sudah banyak kedai-kedai teh ya, mungkin saudara kalau kita mau minum teh bisa tahu ya, oh ini pilih teh yang mana ya kalau teh hijau ya. Karena teh hijau bukan hanya matcha tapi macam-macam. Yang pertama adalah Gyokurocha, yang kedua adalah bancha. Bancha itu warnanya kecoklatan seperti teh hitam, karena bancha itu diproses dengan dipanggang, tidak disangrai. Bancha ini diambil dari daun teh yang sudah tua dan besar begitu ya. Jadi tidak terlalu sepat. Kadar kafeinnya sangat rendah, karena itu bancha ini bisa diminum oleh anak-anak dan juga bisa diminum pada malam hari. Karena kalau teh yang kadar kafeinnya tinggi, diminum malam hari nanti tidak akan mengganggu tidur. Yang berikutnya adalah sencha. Sencha ini warna tehnya berwarna hijau terang atau hijau keputihan seperti teh putih. Sencha ini bentuk daun tehnya itu pipih seperti tabung ya, pipih dan bergulung seperti tabung ya. Karena proses membuat sencha ini setelah dikukus
kemudian dipilin-pilin gitu ya, daun-daunnya dipilin-pilin sehingga berbentuk menggulung seperti tabung. Sencha ini cita rasanya segar, sedikit pahit, dan beraroma seperti rumput laut. Nah, sencha ini banyak dipakai untuk upacara minum teh atau untuk teh yang suka digunakan untuk jamuan khusus. Katanya rasanya meminum sencha ini bisa menenangkan dan bisa membuat orang menjadi santai. Yang berikutnya adalah hojicha. Hojicha yaitu hojicha ini cukup populer di Indonesia. Ya, di Indonesia cukup populer, dan hojicha ini yang biasanya dipakai untuk upacara-upacara minum teh. Ya, upacara minum teh. Ya, katanya hojicha ini kalau diminum mempunyai efek menenangkan dan santai. Ya, karena itu hojicha itu biasanya untuk untuk acara-acara, ya, hojicha. Jadi di Indonesia ini, tapi hojicha ini bukan 100% daun teh, ya. Jadi hojicha ini daun teh ditambah dengan gandum, ya, ditambah dengan gandum, ya, sehingga rasanya katanya agak-agak pahit, ya, agak-agak pahit gitu ya. Nah, hojicha ya, jadi dia ditambah gandum ya, tidak 100% daun teh gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah gen matcha ya. Gen matcha yaitu tidak juga 100% daun teh ya. Gen matcha itu daun teh ya. Daun teh ditambah dengan beras merah gitu ya, beras merah yang dipanggang ya. Itu gen matcha ya, tidak 100% daun teh, jadi rasanya sepat dan sedikit pedas katanya ya. Dia warnanya hijau kekuningan ya, jadi kalau Anda minum di kedai teh mau pilih daun teh hijau ya, nah itu ada macam-macam ya, tapi yang kalau hojicha dan gen matcha itu tidak 100% daun teh ya, ada tambahan gandum untuk hojicha dan beras merah yang dipanggang untuk gen matcha. Itu ya, jadi itu tentang teh hijau ya, teh hijau yang biasa kita orang-orang di Indonesia suka bilang teh Jepang gitu ya. Jadi sebetulnya namanya teh hijau. Kemudian ada teh yang unik di dunia ini, namanya teh pu'er ya. Teh pu'er ini adalah teh yang berasal dari provinsi Yunnan, Cina ya. Ini cuman dibuat di provinsi Yunnan, Cina ya. Dia itu difermentasi. Jadi teh pu'er ini adalah teh hitam ya. Teh pu'er ini teh hitam. Tapi teh pu'er ini diambil dari daun teh tua dari tanaman teh liar ya. Jadi ini harganya mahal sekali ya. Jadi tambah tua, teh pu'er ini tambah tua, tambah mahal. Jadi dia ini tidak terbatas ya. Ada yang 100 tahun, ada yang lebih, pokoknya semakin tua semakin mahal. Nah, biasanya nih dipakai oleh orang-orang di Cina, juga orang-orang, tentunya orang-orang etnis Cina yang ada di Indonesia untuk perayaan Imlek atau untuk acara-acara khusus gitu ya. Teh pu'er ini biasanya difermentasi karena dia teh hitam, difermentasi. Setelah difermentasi kemudian dipadatkan gitu ya. Dipadatkan jadi kayak kue gitu, kayak kalau dibilang dodol ya enggak ya, kayak kue gitu ya. Jadi bentuknya itu kebanyakan berbentuk seperti kue pia ya. Jadi daun teh itu setelah difermentasi dikeringkan dan dipadatkan, dibentuk, kadang-kadang dibilang kue pu'er ya gitu ya. Jadi dibentuk seperti kue bulan gitu ya, kue bulan bulat begitu, padat ya, sehingga kalau mau
kalau mau digunakan itu ada pisau khususnya ya. Jadi itu padatan itu yang seperti kue pia itu besar itu ya, kayak kue bulan itu nanti ditusuk gitu untuk mengeluarkan daun-daun tehnya ya. Yang dia itu dari daun pohon teh liar ya, yang memang ada di provinsi Yunnan, dan apa namanya, daunnya dari daun-daun tua ya. Jadi kalau teh puer itu katanya apa namanya, teko tehnya itu harus diseduh, kemudian diseduh 2 menit, kemudian dibuang airnya, diseduh lagi, kemudian baru teh puernya itu diseduh selama 10 sampai 30 menit. Nah, begitu ya. Jadi 10 sampai 30 menit ya. Jadi si teh puer ini kandungan kafeinnya cukup tinggi itu ya. Teh puer ya. Jadi biasanya dijual sebagai bentuk kue gitu ya, seperti kue pia yang besar itu ya, tong cupia itu ya, jadi seperti kue bulan ya. Jadi seperti itu, dan dia difermentasi bertahun-tahun ya. Jadi kalau yang lain itu difermentasi untuk waktu tertentu sampai saja proses fermentasinya selesai. Kalau teh puer ini mahal, kemudian rasanya juga aneh gitu ya, katanya unik gitu ya. Jadi fermentasinya pun bertahun-tahun dan disimpan sampai berpuluh-puluh tahun, bisa sampai berpuluh-puluh tahun. Katanya bisa disimpan sampai waktu yang tidak terhingga, makin lama makin mahal ya. Jadi seperti itu, harganya juga mahal ya. Ini tentang macam-macam teh. Kemudian kita juga kenal kalau di Indonesia ada teh tarik ya. Teh tarik itu biasanya teh hitam yang dituang dari satu gelas ke gelas lain, apa namanya, ditarik gitu ya, jadi jauh gitu ya, berkali-kali sampai menjadi lebih pekat ya, lebih pekat. Kemudian setelah selesai itu nanti akan ada busa halus di atasnya dan rasanya menjadi nah, seperti juga kafein di kopi ya, apa namanya, kafein di teh ini juga tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak ya. Biasanya katanya kalau ya sampai 400 mg per hari kafein itu biasanya aman ya. Tidak lebih dari 400 mg ya. Jadi untuk orang ibu hamil itu tidak boleh lebih dari 200 mg ya. Tidak, meskipun itu cuma teh ya, bukan kopi ya, tapi tidak dianjurkan lebih daripada 2 cangkir begitu ya. Kemudian juga karena bisa abortus atau bayinya, pertumbuhan bayinya tidak sempurna ya. Kemudian untuk ibu menyusui juga tidak dianjurkan seperti ibu hamil, karena kafein itu bisa lewat air susu gitu ya. Kemudian kita juga tahu bahwa kafein ini berinteraksi dengan banyak obat-obat lain. Kafein ini kan termasuk golongan obat ya. Apalagi kalau teh ini mengandung juga teofilin ya. Jadi ada kontraindikasi, yaitu misalnya orang-orang dengan gangguan tidur, orang-orang dengan gangguan migrain, kemudian dengan masalah jantung, hipertensi, kemudian GERD dan tukak lambung, itu tidak dianjurkan untuk minum teh, apalagi yang mengandung kafein tinggi ya. Kalau mungkin kalau teh peko ya, teh yang pucuk itu namanya teh peko ya. Teh putih itu karena memang lembut, kadar kafeinnya juga rendah, itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau kadar kafein teh hitam yang pekat, apalagi yang pekat, itu tidak dianjurkan ya. Jadi
seperti juga obat-obat lain ya. Teh ini kafein di dalam teh ini ada ada interaksinya ya. Jadi dia bisa berinteraksi dengan antibiotik tertentu, kemudian obat-obat stimulan susunan saraf pusat juga, kemudian obat-obat untuk gangguan jantung ya, hipertensi ya, kemudian obat-obat asma ya, obat-obat asma bronkial ya, karena apalagi teh ini kan mengandung teofilin ya. Teofilin itu salah satu obat untuk asma bronkial ya. Kemudian kita tahu ya, selain teh tarik gitu ya, kita juga mungkin pernah dengar tentang teh-teh yang dari import ya. Di sini kan banyak, kita kan negara terbuka, jadi banyak juga teh import, misalnya teh English breakfast gitu ya, Earl Grey, kemudian Darjeeling gitu ya. Apa sih teh English breakfast itu? Teh English breakfast itu adalah teh hitam ya. Teh hitam campuran teh hitam. Itu campuran teh hitam dari Assam. Assam itu daerah di India ya. Dari Assam, dari Ceylon. Ceylon itu Sri Lanka ya. Kemudian kadang-kadang dicampur dengan teh hitam dari Kenya atau Kimun ya. Jadi English breakfast itu adalah teh hitam campuran dari macam-macam teh hitam dari India, dari Sri Lanka, Kenya ya tuh. Kemudian kalau teh Darjeeling itu ya adalah teh hitam itu ya dari daerah Benggala Barat di India gitu ya. Nah, teh Darjeeling yang mutunya bagus dikatakan muskatel, namanya muskatel ya, ini mahal dan wanginya seperti anggur muskat ya. Jadi itu adalah teh Darjeeling ini. Teh Darjeeling ini relatif mahal gitu ya. Kemudian kita dengar belakangan, kemudian ada yang nanya gitu ya, kalau kita pakai teh saset ya, teh saset itu sebenarnya banyak gak sih kafeinnya ya? Katanya teh saset itu kalau kita seduh di cangkir gitu bisa mengandung, kadang ditaruh lama gitu ya, bisa mengandung antara 20 sampai 70 miligram per cangkir ya, tergantung dari produsennya, tergantung dari lamanya penyeduhan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kemudian belakangan ini ada isu tentang teh haram ya. Kok ada teh haram ya? Mestinya teh itu tidak haram ya, karena teh dibuat dari daun teh. Kalau teh dibuat dari daun teh, mau difermentasi, mau digiling, mau dipanggang, mau disangan ya, itu tidak mungkin haram ya. Jadi kenapa ada teh yang dibilang haram ya? Jadi yang haram itu adalah teh-teh siap saji ya. Jadi teh-teh yang sudah tinggal dikonsumsi saja ya. Biasanya teh-teh siap saji itu mengandung macam-macam ya. Jadi mengandung mengandung pewarna, kemudian mengandung perisa ya, mengandung gula, ada yang mengandung creamer ya gitu, mengandung pengawet ya. Perisa-perisa sintetis ya. Jadi produk-produk tambahan ini yang ada kemungkinan tidak halal begitu ya. Jadi misalnya gitu ya, juga ada untuk, jadi teh-teh yang siap saji itu, kemudian teh-teh juga yang diimpor itu kadang-kadang mempunyai bermacam-macam rasa dan aroma yang macam-macam gitu ya. Itu tentunya bermacam-macam rasa itu dengan perisa ya. Perisa itu adalah bahan kimia
untuk menimbulkan rasa dan aroma ya. Nah, perisa ini seringkali ditambahkan dengan fusel oil ya, fusel oil. Fusel oil ini adalah hasil sampingan dari produksi alkohol gitu ya. Jadi fusel oil ini, jadi kalau perisa itu bercampur dengan fusel oil, maka bisa jadi si teh itu menjadi tidak halal gitu ya, untuk teh-teh dengan berbagai-bagai perisa dan aroma. Nah, kemudian teh siap saji juga kadang-kadang perahnya sudah bercampur dengan creamer gitu ya. Creamer ini kan seperti kalau kita lihat fisiknya kan seperti susu gitu ya, creamer ini. Nah, creamer ini kadang-kadang ada creamer yang mengandung gelatin dari babi gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa ada isu-isu bahwa ada teh yang tidak halal gitu ya. Itu dari perisa-perisa ya, dari perisa, perasa, pewarna, pengawet, pengental dan lain sebagainya ya. Tapi kalau daun teh sendiri, baik teh hijau, teh hitam, teh oolong, teh putih ya, itu semuanya pasti halal ya karena diproses dari daun teh. Namun kalau teh-teh yang sudah diberi rasa, kemudian ada juga teh yang disebut teh herbal. Teh herbal itu apa sih? Sebetulnya teh herbal itu adalah teh yang tidak mengandung daun teh ya. Jadi kita tahu banyak teh-teh yang dikatakan teh tapi sebetulnya tidak ada kandungan daun teh. Misalnya teh krisan ya, teh macam-macam daun dan macam-macam bunga gitu ya. Nah itu teh rosen gitu ya. Nah itu teh yang dari bunga-bunga, dari tanaman-tanaman lain gitu ya. Itu tidak mengandung daun teh. Nah, teh yang tidak mengandung daun teh dikategorikan sebagai teh herbal gitu ya. Kalau yang mengandung daun teh itu baru disebut teh gitu ya. Jadi kalau teh herbal itu teh yang tidak mengandung daun teh. Mungkin dengan penyajian ini mungkin kita lebih paham gitu akan mau membeli teh gitu ya. Kita mau beli teh apa ya, terus kalau mau beli teh dari luar negeri gitu ya, kita baca atau teh-teh yang ada rasa ya, yang ada aroma-aroma tertentu ya, apalagi yang ada tambahan creamer, tolong dibaca komposisinya gitu ya, apakah mengandung gelatin misalnya, apakah kemudian mengandung ya, kalau mengandung perisa-perisa tertentu memang kadang-kadang ada fusel oil ya. Fusel oil itu yang tadi dikatakan bahan sampingan dari produk alkohol ya gitu. Jadi memang alkoholnya kan tidak alkohol, maksudnya alkohol yang diminum ya. Jadi itu alkoholnya kan tidak halal, jadi ya fusel oil itu tidak halal. Tapi kalau daun teh hitam, teh hijau, teh putih itu semuanya mestinya halal ya karena dibuat dari daun teh. Mungkin sedemikian bahasan kita tentang teh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.